Kita di Canting Buana ini sebenarnya lebih ke edukasi batik. Jadi sejak pengakuan dunia tentang batik itu 2 Oktober 2009 kan, masih banyak kayaknya yang belum memahami apa sih itu batik. Nah, jadi kita melakukan edukasi batik di Parangpanjang, Sumbar, Sumatera. Jadi industri batik di sini kita kemarin di tanggal 20 juga kita sudah memberikan pelatihan batik untuk masyarakat Parangpanjang. Itu batik cap, batik tulisnya di tanggal 24 sampai 26 itu untuk anak tunarungu. Jadi industri batik di Parangpanjang ini juga sudah mulai banyak, ada beberapa kelurahan yang sudah kita latih. Dan saya juga mengajar di ISI Parangpanjang, juga mengajar batik ke mahasiswa ISI Parangpanjang sejak tahun 2005 hingga hari ini. Animo masyarakatnya bagus. Apalagi sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, tidak hanya masyarakat yang sudah tamat, tapi juga dari TK sampai perguruan tinggi itu Merdeka Belajarnya banyak ke arah batik. Terus batik ini juga bisa menjadikan sebuah home industry, mereka bisa melakukan pekerjaan itu di rumah masing-masing. Tidak harus seperti perusahaan yang datang setiap hari. Setelah kita melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar, peminatnya tidak hanya dari luar. Dulu kan biasanya kan yang banyak minati batik itu di luar, tapi sekarang masyarakat sekitar pun sudah mulai berminat. Karena batik ini sudah dapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dari luar tentunya seperti di ISI Parangpanjang sendiri, mahasiswa dari luar negeri itu datang terus untuk mempelajari batik. Jadi kalau target kita sih sebenarnya sekarang bagaimana kita melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar agar bangga dengan pengakuan dunia untuk Indonesia. Karena batik itu diakui dunia kan bukan untuk Pulau Jawa, tapi Indonesia. Yang membedakan dari ornamennya, dari motif batiknya. Jadi kayak di Jawa kan mereka juga menggunakan ornamen, kita juga memiliki ornamen Minangkabau seperti yang terdapat di rumah gadang. Ukiran-ukiran rumah gadang itu nanti kita jadikan sebagai motif batik. Tentunya dengan tetap mempertahankan ciri khas batik, yaitu ada klowong, ada isen dan ceceknya. Ini motif ukiran Minangkabau Pak yang terdapat di rumah gadang. Contohnya salah satu aja ya Pak ya, ini adalah motif itiak pulang patang. Itiak pulang patang itu kan berjajar Pak. Jadi ada sebuah pesan keteraturan tentang kehidupan. Terus ada motif Saik Galamai, ada motif kayak motif daun sirih, ini motif badamudia. Badamudia itu adalah ikan kecil-kecil yang arah ke mudia. Jadi satu arah biasanya dia menantang air, bada. Jadi di Minang itu kan mengambil motif dari flora dan fauna. Tapi setiap motif yang terdapat di ukiran itu mempunyai makna filosofi. Kayak itiak pulang patang yang mempunyai pesan kita tuh seperti itiak hari ini, itiak pulang patang. Jadi saat itiak itu pulang ke kandang, pas sudah mau malam dia tidak pernah minta makan lagi ke tuannya. Diharapkan juga kehidupan kita seperti itu, bekerja di waktu muda untuk bekal di tuan nanti. Yang ini motif kreasi pengembangan kita di Canting Buana, yaitu motif Paragede Jaguang, karena Parangpanjang terkenal dengan kulinernya. Nah kalau yang ini yang motif Minang dari ukiran tadi, yaitu ini adalah motif bungo antimon, ini motif hati bersanding, ini motif itiak pulang patang. Itiak pulang patang, hati bersanding. Jadi ini sekarang sangat banyak permintaan sebagai pakaian bawahan perempuan Minang yang ada kepala kain pucuk rabuang. Ini atasannya nanti baju kurung basiba. Di Sumatera Barat sekarang ada edaran pemakaian baju kurung basiba bagi perempuan Minang setiap hari Jumat. Nah ini banyak pesanannya tentang motif-motif Minang ini. Bungo antimon, saya baca bukunya memiliki maksud atau arti adalah
setiap bunga menjadi buah, di setiap perjuangan akan ada hasilnya. Diharapkan pemakaiannya masih ada setiap perjuangan ada hasil gitu. Terus selain dari itu, kita juga mengambil konsep Minangkabau alam takambang jadi guru. Motif-motif yang terdapat di Canting Buana ini, kalau yang ini adalah motif tentang pinggiran danau Singkara Bilih, dan di danau itu ada daun-daun yang terdapat di danau namanya jariamon. Nah, jadi kita konsepnya tetap mengambil falsafah di Minangkabau alam takambang menjadi guru. Semua yang ada di alam kita respon dan kita pindahkan ke kain menjadi sebuah motif batik. Terus nanti kalau untuk cenderamata terserah konsumen yang maunya yang motif mana yang mereka bawa nantinya. Ya, ini ya motif yang ukiran Minangkabau seperti ini. Ini motif daun sirih ya, sama daun bodi. Ini kreasinya, motif Minangkabaunya. Yang ini motif yang terdapat di ukiran rumah adat. Ada juga yang rumah adatnya sebagai motif seperti ini. Ini rumah adat dan carano. Carano itu sebagai tempat untuk menyambut tamu di Minangkabau. Nanti isinya biasanya sirih dan pinang. Nah, ini juga sudah motif Minang, ada rangkiang sama ukiran Minang. Sudah kita kreasikan agak ke modern gaya desainnya sedikit. Ini jadi yang lembaran yang kita buat bisa menjadi seperti baju. Tapi umumnya di sini banyak membuat lembaran. Kendalanya karena ini, kendalanya pertama dalam pemasaran belum semuanya paham apa sih itu batik. Yang kedua juga tenaga kerjanya. Terus kita di Minang ini mungkin agak kurang sabar sedikit dibanding daerah lain. Karena di batik itu sendiri butuh sebuah kesabaran, Pak. Requestnya untuk pemerintah, banggalah dengan buatan anak nagari sendiri. Terus untuk Pemkop Padang Panjang sendiri, alhamdulillah udah 2 tahun terakhir ini untuk hari jadi Kota Parang Panjangnya sudah memakai batik buatan Parang Panjang sendiri. Semoga nanti pembatik-pembatik lain juga mendapatkan orderan itu dari Pemkopnya masing-masing. Jadi dengan kita tetap bangga memakai batik buatan anak nagari, tentunya dengan begitu kita juga membantu menolong mengatasi pengangguran anak nagari kita tersebut. Ada 5 SMK batik dan tekstil di Sumbar ini. Nah, cuman jauh-jauh di Parang Panjang sendiri belum ada itu. Kalau dari luar negeri, kayak kita ke sini kan mereka kan lewat Dharma Siswa. Banyak sih. Jadi kalau kayak kampus, kayak Pemko, kalau mereka ada dinas luar membawa produk kita untuk ke luar negeri gitu. Jadi dari souvenir nanti mereka tertarik akan membeli lagi. Yang sekarang yang diisi Parang Panjang itu lagi ada anak Nigeria, Pakistan, Jerman, Australia. Kita melakukan edukasi untuk mereka, ada 11 Dharma Siswa, kita ajarkan mereka membatik sambil mengenalkan budaya kita untuk dia lestarikan nanti di negara. Ya, untuk bahan baku membatik seperti alat, kain, lilin, dan pewarnanya, kami di Canting Buana juga menyediakan bahan-bahan baku itu untuk memudahkan masyarakat sekitar maupun siswa ataupun mahasiswa ataupun guru-guru yang ada di Sumatera Barat ini untuk membuat batik. Untuk alat dan bahan tersedia di Canting Buana. Jika tidak bisa memakainya, kami tim Canting Buana juga siap mendampingi bagaimana menggunakan alat dan bahan, bagaimana proses pembuatan batik tersebut dan apa itu batik. Karena Canting Buana itu lebih ke edukasinya dibanding yang lainnya. Jadi kita ingin memberikan pengetahuan apa sih itu batik agar batik ini tetap lestari di Indonesia, khususnya di Minangkabau. Kalau menurut saya ya Pak ya, soalnya kan kami kan belajar desain mode nih, mahasiswa desain mode. Kalau membatik nih kan, membatik tuh udah di kancah dunia kan. Apalagi sekarang nih udah musim tentang Gen Z kan tingkat dunia gitu. Jadi membatik ini udah hobi gitu Pak. Kayak bukan hobi sih, kayak lebih itu fashion gitu Pak. Membatik kan termasuk fashion nih.
dan fashion batik ini pun udah ke kancah dunia. Jadi kami yang anak desain mode ini juga tertarik membatik, itu pun karena terinspirasi biar bisa ke kancah dunia juga Pak gitu.